Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling atau teknik pengumpulan sampel. Teknik sampling ini sebetulnya secara umum terbagi dua ya, berdasarkan peluang terpilihnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada probability sampling, yaitu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang atau probability yang diketahui dan sama besar atau dapat dihitung untuk terpilih ke dalam sampel. Jadi misalkan ada A, B, C misalnya. Kita akan memilih salah satu di antara tiga ini. Peluang terpilihnya A itu kan 1/3 ya. Peluang terpilihnya A itu 1/3. Begitupun yang B juga 1/3. Yang C juga 1/3. Jadi sama semua, sama-sama memiliki nilai peluang yang sama besar gitu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu peluang setiap elemen terpilih tidak diketahui atau tidak sama. Teknik ini lebih cepat dan murah namun kurang representatif. Nah, jadi yang jenis kedua ini disebut dengan non-probability sampling. Nah, nanti untuk masing-masing dari kedua jenis ini nanti ada masing-masing ada jenis-jenisnya. Baik, kita langsung saja ya untuk yang pertama, untuk yang probability sampling yang pertama, yaitu ada simple random sampling. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek ya. Yang pertama prinsipnya, kemudian yang berikutnya yaitu contoh, kemudian kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi untuk prinsip dari simple random sampling ini, semua anggota populasi diberi nomor. Kemudian pengambilan nomor secara acak, misalnya dengan undian atau generator angka acak. Jadi benar-benar diacak begitu ya. Jadi tidak ada kriteria khusus, pokoknya semua anggota di dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contohnya, peneliti memiliki daftar 500 siswa kelas 5 di sebuah kecamatan. Kemudian menggunakan program random number untuk memilih 100 siswa sebagai sampel. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya berikan contoh ya, salah satu random number ya, jadi menggunakan program generator angka acak. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan untuk memilih angka secara acak ya. Misalkan populasinya itu ada 200 lah misalnya. Jadi 1 sampai 200. Kemudian kita akan memilih berapa nih misalnya? Memilih 15 ya. Contoh aja ya nih. Kemudian kita tinggal klik. Nah, ini karena kita kan ingin memilih 15 sampel ya, berarti ini harus diklik nih. Jadi tanpa pengulangan. Jadi angka yang sudah terpilih tidak boleh muncul lagi. Oke, tinggal kita klik. Nah, ini sedang mengacak. Nah, dan ini hasilnya. Dari yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya semuanya ada 15 ya. Jadi langsung menghasilkan ini dengan cepat ya. Dan ini benar-benar secara random ya pemilihan angkanya. Jadi artinya tidak ada sistematik begitu di sini. Tidak berurutan juga. Baik, kita kembali ke slide. Nah, untuk keunggulan dari teknik ini, yang pertama setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk terpilih sehingga sampel sangat representatif.
Dan yang kedua, hasil analisis dapat diestimasi kesalahannya dengan mudah menggunakan rumus statistik. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu memerlukan daftar lengkap populasi. Nah, ini sulit jika populasinya besar atau tersebar luas. Dan yang kedua, proses pengundian acak bisa memakan waktu dan biaya terutama jika tidak terkomputerisasi. Jadi bayangkan seperti yang tadi dicontohkan ya. Misalkan ada 200 populasi, kita ingin memilih 15. Nah, tentu itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya ketika kita tidak menggunakan aplikasi begitu. Yang kedua yaitu stratified random sampling. Nah, prinsipnya yaitu populasi dibagi ke dalam strata atau lapisan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya jenis kelamin, tingkat sekolah. Lalu sampel diundi secara acak di tiap strata. Contohnya, peneliti membagi populasi menjadi 2 strata, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu mengambil 30% dari masing-masing strata, sehingga proporsi sampel mencerminkan populasi. Jadi 30% dari laki-laki, kemudian 30% juga dari perempuan. Jadi ini mewakili strata atau kelompoknya masing-masing begitu ya. Kemudian keunggulannya yang pertama menjamin keterwakilan semua subgrup penting atau strata ya. Ini meningkatkan presisi estimasi. Kemudian yang kedua, jika strata homogen, variabilitas sampel menurun sehingga analisis lebih tajam. Sedangkan kekurangannya yang pertama perlu informasi awal tentang karakteristik populasi untuk membentuk strata. Dan yang kedua, proses pembagian dan penarikan di tiap strata menambah kompleksitas pelaksanaan. Selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut dengan cluster sampling. Prinsipnya yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok, misalnya sekolah, kelas. Kemudian beberapa klaster dipilih secara acak dan seluruh anggota klaster terpilih menjadi responden. Nah, jadi ini bedanya ya dengan yang sebelumnya, dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu kan setelah dibuat kelompok-kelompok. Nah, jadi dari setiap kelompok itu harus ada perwakilan yang terpilih dengan porsi yang sama ya. Seperti yang tadi kan laki-laki perempuan masing-masing 30%, laki-laki 30%. Begitupun perempuan 30%. Nah, sedangkan yang cluster sampling kita lihat contohnya. Untuk meneliti motivasi belajar tingkat SMP, peneliti memilih secara acak 5 SMP dari 50 SMP di kota X misalnya. Jadi yang dari 5 SMP ini semuanya menjadi responden begitu. Jadi dari yang 5 sekolah ini yang sudah terpilih ini artinya tidak dipilih lagi misalkan dari sekolah A 50, sekolah B 50 sampai sekolah yang kelima sekolah E 50. Tidak. Jadi semua sekolah yang 5 ini menjadi responden, menjadi sampel begitu ya. Itu bedanya dengan yang sebelumnya, yang nomor 2, yang strata. Keunggulannya praktis dan efisien bila populasi tersebar dalam kelompok alamiah ya, sekolah, kelas, itu desa gitu. Dan yang kedua, biaya dan waktu lapangan lebih rendah karena peneliti hanya bergerak ke klaster yang terpilih. Kemudian kekurangannya, jika anggota dalam klaster relatif homogen, varian sampel meningkat, menurunkan akurasi. Kemudian yang kedua, perlu koreksi desain dalam analisis untuk mengkompensasi clustering. Dan yang keempat, yaitu systematic sampling. Nah, ini prinsipnya menentukan interval K dengan rumus N besar ya, dibagi N kecil. N besar itu untuk ukuran populasi ya, jumlah populasinya.
dan N kecil ukuran sampelnya. Lalu memilih setiap elemen ke K setelah titik awal ditentukan secara acak begitu ya. Nah, ini contohnya. Dari daftar 1000 guru dengan interval K sama dengan 10, peneliti acak memilih satu nomor antara 1 sampai 10. Misal nomor 7. Nah, kemudian memilih guru nomor berikutnya. Jadi setelah 7, 17, 27. Kenapa? Setelah 7, 17 karena K-nya ini kan 10 ya. Nah, ini. K-nya ini kan 10 nih. Jadi 10 nomor setelah 7 itu kan 17 ya. Jadi 7 ditambah 10 sama dengan 17. Ini memperoleh 10 ini dari mana? Nah, berarti sampel yang dibutuhkan adalah berapa nih? 100. Kenapa 100? Nah, 1000 dibagi sampelnya 100. Ini 1000 itu kan populasi. Dibagi 100 yang dibutuhkan sampelnya. Sama dengan 10. Jadi K-nya 10 begitu. Jadi 7, 17, kemudian 27, seterusnya sampai yang ke 100 itu adalah 997. Nah, ketika sampel awalnya memilih 2 misalkan. 2. Nah, berarti seterusnya berapa? Ditambah 10 yaitu 12. Kemudian berapa? 22. Dan seterusnya ya. Untuk keunggulan dari teknik ini, yang pertama prosedur sederhana ya, cukup menentukan interval K dan memilih titik awal acak 1 kali. Nah, selanjutnya kan tinggal mengikuti intervalnya. Kemudian yang kedua, lebih mudah diimplementasikan tanpa perangkat lunak. Ya, cukup daftar terurut, nah kemudian tinggal menentukan K-nya. Jadi tanpa perangkat atau tanpa aplikasi pun ini bisa ya. Kemudian kekurangannya, beresiko bias periodik jika daftar populasi tersusun menurut pola tertentu yang berulang setiap K. Jadi ini beresiko tidak representatif begitu ya. Kemudian yang nomor 2, tidak terlalu benar-benar acak karena keacakan itu tergantung pada titik awal saja. Kan tadi di contoh itu yang pertama memilih nomor 7 itu kan terbatas hanya di antara 1 sampai 10. Nah, berikutnya kan mengikuti itu kelipatan 10. 7, 17, 27 gitu. Jadi tidak benar-benar acak. Jadi di antara 11 sampai dengan 20 itu peluang terpilihnya tidak sama setelah ditentukan angka yang awal. Jadi ketika sudah ditentukan nomor 7 di awal itu berarti sudah tidak ada peluang terpilih bagi nomor selain 17 di antara 11 sampai 20 gitu. Baik. Yang berikutnya tentang non-probability sampling. Nah, ini melanjutkan ya. Nomor 5 yaitu convenience sampling. Nah, prinsipnya yaitu memilih elemen yang mudah dijangkau. Di elemen yang mudah terjangkau begitu. Contohnya, peneliti mewawancarai guru yang kebetulan hadir dalam seminar tanpa mempertimbangkan representasi keseluruhan populasi guru. Jadi milih yang ada saja begitu, yang mudah dijangkau. Misalkan kebetulan hadir di sebuah seminar, ya guru yang ada yang pertama ditemui, nah itu langsung diwawancara begitu. Kemudian keunggulannya,
sangat cepat dan murah. Responden diambil dari yang paling mudah diakses. Yang kedua, cocok untuk studi pendahuluan atau eksplorasi awal ide penelitian. Sedangkan kekurangannya representasi rendah. Hasil tidak dapat digeneralisasi ke populasi luas. Kemudian yang kedua, rentan bias seleksi karena karakteristik responden yang kebetulan mudah dijangkau. Selanjutnya yang keenam yaitu purposive sampling. Prinsipnya yaitu memilih elemen berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya, untuk mengkaji efektivitas program bimbingan belajar, peneliti hanya memilih siswa yang nilai rapornya meningkat signifikan dalam semester. Nah, jadi ini karakter khususnya adalah yang meningkat signifikan ya. Berarti bagi siswa yang nilai rapornya tidak meningkat atau meningkat tidak signifikan, berarti tidak terpilih menjadi responden begitu ya, tidak menjadi sampel. Keunggulannya fokus pada informan yang paling relevan dan kaya data sesuai kriteria tertentu. Yang kedua, efisien untuk penelitian kualitatif di mana kedalaman informasi lebih penting daripada jumlahnya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama sangat bergantung pada penilaian peneliti. Jadi potensi bias subjektif tinggi. Yang kedua, tidak bisa menghitung margin kesalahan statistik atau generalisasi statistik. Nomor 7 yaitu kuota sampling. Prinsipnya yaitu populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok, lalu dari setiap kelompok diambil sampel hingga memenuhi kuota tertentu. Tetapi pemilihan di dalam kelompok tidak diacak. Contohnya, jika peneliti ingin 40% guru matematika dan 60% guru IPS, maka ia mencari guru hingga kuota tiap mata pelajaran terpenuhi tanpa mengundi siapa yang diwawancara lebih dahulu. Jadi misalkan ada 100. Berarti misalnya butuh sampelnya 100 ya. Jadi misalkan butuh sampelnya itu 100. Nah, berarti untuk yang matematika berapa? Matematika kan 40% ya, berarti 40. Sedangkan untuk yang IPS 60% berarti 60 gitu. Jadi peneliti mengambil sampel yang matematika sampai 40 orang, 40 guru. Nah, IPS juga mengambil sampai 60 guru begitu. Ini yang dimaksud dengan kuota sampling. Oke, selanjutnya keunggulan. Yang pertama, memungkinkan tercapainya proporsi tertentu, misalnya gender, jenjang sekolah, mirip populasi. Yang kedua, cepat dan lebih murah daripada stratified random karena tidak memerlukan pengundian. Dan kekurangannya adalah yang pertama, pemilihan dalam tiap kuota tidak acak, masih ada bias seleksi. Kemudian yang kedua, kualitas data tergantung pada petugas lapangan yang mengisi kuota. Potensi tepat kuota namun tidak representatif. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu snowball sampling. Nah, snowball itu kan memang bola salju ya.
Kita tahu bola salju itu kan yang tadinya kecil ya, misalkan tadinya ukuran segini, kemudian bergulir terus makin membesar gitu kan ya, makin membesar karena ketemu dengan salju yang berikutnya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Bentar, saya hapus dulu. Ya, prinsipnya peneliti memulai dengan sejumlah kecil informan lalu meminta referensi untuk menemukan informan selanjutnya dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Dalam studi guru berkebutuhan khusus, peneliti mewawancarai satu guru. Nah, kemudian mendapatkan rekomendasi guru lain hingga terkumpul cukup informan. Nah, jadi setelah mewawancarai guru, misalkan guru A ini ya. Nah, kita bertanya rekomendasi guru lain yang bisa untuk diwawancara, bertanya kepada guru ini. Misalkan guru A ini guru A merekomendasikan ke ini ke guru B. Nah, dari guru B nanti merekomendasikan ke guru C. Begitu seterusnya sampai ke data yang diperlukan sampai cukup begitu ya. Keunggulan dari teknik ini yang pertama menjangkau populasi yang sulit akses atau tersembunyi, misal guru homeschooling, komunitas khusus. Nah, jadi kita kan tahu infonya kan dari responden yang sebelumnya gitu, yang mungkin ini tidak banyak orang yang tahu gitu. Sehingga dengan adanya teknik ini kita bisa menjangkau informan yang belum banyak diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, setiap informan baru memudahkan rekrutmen lanjutan. Dan kekurangannya yaitu rantai rujukan bisa homogen. Responden cenderung merekomendasikan orang serupa. Nah, jadi biasanya kan orang yang kita tanya itu kan merekomendasikan orang-orang terdekatnya begitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang terdekatnya itu orang-orang yang cenderung homogen gitu, baik secara kepribadian, hobi begitu ya. Cenderung seperti itu. Kemudian yang kedua, sulit menghitung ukuran populasi dan peluang terpilih sehingga tidak ada dasar statistik untuk generalisasi. Ya, itulah macam-macam teknik pengumpulan sampel